Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai e-booklet pada materi lumut yang telah saya buat. Nah, untuk teman-teman bisa jika ingin membukanya bisa men-scan QR yang ada pada layar ini ya. Oke, kalau teman-teman udah bisa scan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, jadi ebook yang saya buat ini berjudul Jejak Hijau Sang Lumut. Nah, di dalam ebook ini saya membahas mengenai 3 divisi utama lumut. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, jadi menggunakan ebook ini sangat mudah ya teman-teman. Jika ingin mencari halaman atau membalik halaman, tinggal kalian swipe aja seperti ini. Oke, kalau mau ke kanan tinggal swipe ke kanan, kalau ke kiri tinggal swipe ke kiri, seperti itu. Nah, pada halaman pertama ini setelah cover terdapat prakata, lalu selanjutnya terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, kalau materi lumut ini kan termasuk ke klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi di SMA itu berada pada fase E. Nah, capaian pembelajarannya meliputi peserta didik itu memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu secara garis besar ya teman-teman, itu meliputi peserta didik mampu memahami ciri-ciri dari lumut, kemudian siklus hidup, 3 divisi utama, dan mengidentifikasi spesimen lumut di sekitarnya. Oke, next. Nah, jadi di e-booklet yang saya buat ini terdapat beberapa gambar-gambar yang mirip sekali dengan komik ya, tapi hanya sedikit sih. Nah, yang pertama di sini saya sampaikan seperti pertanyaan pemantik untuk mengajak peserta didik itu dapat tertariklah masuk ke materi lumut ini. Jadi di sini disampaikan seperti pertanyaan pemantiknya itu, apa sih sebenarnya lumut itu dan apakah dia itu termasuk tanaman dan memiliki pembuluh angkut. Nah, di halaman selanjutnya mulai dijelaskan mengenai sebenarnya lumut itu apa dan fun fact mengenai lumut yang berada pada kotak kuning tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini langsung masuk ke penjelasan mengenai 3 divisi utama lumut. Yang pertama ada Bryophyta atau lumut sejati, yang kedua ada Anthocerophyta atau lumut tanduk, dan yang ketiga ada Markanthiophyta atau lumut hati. Yang pertama Bryophyta atau lumut sejati. Nah, ini tuh merupakan lumut yang sering banget ya ditemuin di mana aja, mungkin di dinding batu bata yang udah lumutan, itu merupakan lumut sejati. Jadi di lumut sejati atau Bryophyta ini memiliki struktur yang khusus. Jadi di bagian-bagian lumut itu ada 2 fase ya teman-teman, ada fase gametofit dan ada fase sporofit. Nah, di bagian fase yang sporofit seperti ada yang menjulur ke atas. Nah, itu di bagian atasnya itu terdapat yang namanya sporangium atau tempat spora. Nah, di sini yang saya contohkan ini merupakan spesies Pogonatum sp. Karakteristiknya meliputi daunnya kaku dan runcing, kemudian substrat dapat berupa batang pepohonan dan tanah lembab. Kapsul berwarna hijau itu namanya kapsul atau sporangium ketika muda dan akan kecoklatan ketika tua. Nah, di lumut sejati ini juga membentuk yang namanya stolon. Oke, next ada Anthoceratophyta atau lumut tanduk. Nah, kenapa disebut sebagai lumut tanduk? Karena di bagian pada fase sporofitnya sporangium atau sporangiophorenya itu menyerupai tanduk ya. Inilah alasan kenapa lumut ini dinamakan sebagai lumut tanduk.
Nah, pada spesies ini yang saya contohkan itu merupakan Anthoceros puncatus. Karakteristiknya meliputi sporofit yang menyerupai tanduk, kemudian struktur ujung tanduk itu akan membelah saat lumut telah dewasa, dan talusnya itu berbentuk pipih. Next, yang terakhir ada Marchantiophyta atau lumut hati. Nah, kenapa sih disebut sebagai lumut hati? Jadi di lumut hati atau Marchantiophyta ini memiliki talus yang berbentuk seperti hati. Talusnya itu pipih dan berlekuk. Kalau dibedakan dengan lumut-lumut yang lain, talusnya pada Marchantiophyta itu khas ya teman-teman. Jadi berbentuk seperti hati dan memiliki struktur yang bernama gemakap. Gemakap pada ujung-ujung setiap talus. Nih, yang ini namanya gemakap. Oke. Nah, spesies yang saya contohkan ini merupakan Marchantia streimani. Untuk karakteristiknya meliputi talusnya berlekuk, bercabang, serta lebih ramping, kemudian memiliki struktur gema atau tunas yang terletak pada bagian talus, berfungsi sebagai alat reproduksi aseksual. Kemudian terdapat struktur air chambers atau pori udara pada talus. Jadi di bagian talusnya ini terdapat struktur yang namanya air chamber. Nih, jika kalian lihat ada bagian putih-putih seperti bintik-bintik itulah yang dinamakan air chamber. Nah, kemudian Archegonium dan Antheridium terdapat di talus yang berbeda. Nah, Archegonium ini merupakan struktur gametofit betina, dan Antheridium ini gametofit yang jantan. Nah, alat reproduksi ini berada pada talus yang berbeda, seperti itu ya teman-teman, berada pada tempat yang berbeda. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari e-book yang telah saya buat mengenai lumut. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.